Hai, di sini Hepita. Banyak orang merasa beli tanah itu sederhana, selama harganya cocok, lokasinya bagus, dan ada sertifikat. Kita seringkali merasa semuanya aman. Padahal kenyataannya banyak masalah tanah justru baru muncul setelah transaksi selesai. Ada yang baru sadar tanahnya ternyata masih bermasalah, ada yang baru tahu akses jalannya ternyata nggak sesuai sama yang dibayangkan, ada juga yang baru sadar ternyata masih banyak pihak lain yang merasa punya hak atas tanah tersebut. Dan yang bikin berat, biasanya semuanya baru terasa setelah uang udah keluar. Setelah proses berjalan, setelah semuanya terasa sulit untuk dibalik. Di video ini aku nggak akan menggurui atau menghakimi siapapun. Aku cuma ingin berbagi insight dan pengamatan dari hal-hal yang sering terjadi di sekitar kita. Bahkan ada beberapa yang dari pengalaman aku pribadi. Karena menurutku banyak masalah tanah sebenarnya bisa dikurangi kalau dari awal orang lebih tenang dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Kita sering lihat satu pola yang sebenarnya cukup umum. Banyak orang terlalu fokus pada rasa takut kehilangan kesempatan. Takut tanahnya dibeli orang lain, takut harga naik, takut menyesal karena tidak cepat mengambil keputusan. Akhirnya proses pengecekan dianggap nggak terlalu penting. Yang penting cepat deal, yang penting DP dulu. Yang penting jangan sampai keduluan orang lain. Padahal justru dalam transaksi tanah, keputusan yang terlalu terburu-buru sering jadi awal yang panjang. Karena tanah itu bukan seperti membeli barang biasa. Nilainya besar, dampaknya panjang. Dan kalau ada persoalan, prosesnya bisa melelahkan secara waktu, pikiran, bahkan relasi, hubungan antar orang. Kadang yang membuat rumit bukan cuma persoalan administrasi, tapi juga karena tanah sering berkaitan dengan keluarga, sejarah, perasaan. Jadi menurutku sebelum beli tanah yang penting benar-benar tenang. Tidak hanya fokus pada harga murah atau lokasi yang strategis aja. Tapi juga mencoba memahami kondisi tanah tersebut secara utuh komprehensif. Ketika harga murah seringkali membuat orang terburu-buru. Menurutku salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketika orang terlalu fokus pada harga dan lokasi. Begitu melihat tanah murah di lokasi yang dianggap strategis, banyak orang langsung merasa, wah ini kesempatan langka. Akhirnya rasa takut kehilangan kesempatan mulai mengambil alih logika. Padahal justru ketika harga terasa terlalu murah, biasanya kita perlu lebih hati-hati. Karena ada kemungkinan ada hal-hal yang belum terlihat di awal. Misalnya, ternyata akses jalannya belum jelas, batas tanahnya nggak pasti, dokumennya belum lengkap, atau ada persoalan yang belum selesai di lingkungan sekitar. Tapi karena terlalu takut keduluan, banyak orang akhirnya tidak melakukan pengecekan dengan cukup tenang. Bahkan ada yang belum pernah datang langsung ke lokasi, baru lihat foto, baru lihat video singkat, tapi sudah berani transfer uang muka. Padahal langkah dasar seperti memastikan kondisi fisik tanah itu penting sekali. Minimal banget memastikan tanahnya beneran ada, lokasinya sesuai, yang menguasai sekarang siapa, yang menguasai fisiknya benar-benar, dan batas-batasnya jelas atau tidak. Karena menurutku kehati-hatian seperti ini bukan berarti curiga berlebihan, tapi suatu bentuk menjaga diri supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Sertifikat memang penting, tapi perlu dipahami. Ada hal lain yang menurutku sering disalahpahami ketika orang merasa semuanya otomatis aman hanya karena tanah sudah bersertifikat. Memang sertifikat itu penting, alas hak terkuat, terpenuh. Tapi bukan berarti semua proses pengecekan berhenti sampai di situ. Tetap perlu dipahami lebih lanjut. Status haknya bagaimana, siapa nama pemegang haknya, luas, lokasi, ada catatan tertentu atau tidak, dan apakah ada kondisi lain yang perlu diperhatikan. Kadang orang hanya lihat fotokopi sertifikat lalu langsung rasa tenang. Padahal kondisi di lapangan tentu tidak sesederhana itu. Makanya banyak orang menyarankan untuk lakukan cek lebih lanjut dan tidak hanya mengandalkan asumsi.
Karena yang sering bikin rumit justru detail-detail kecil yang sebelumnya dianggap nggak penting. Dan yang aku amati, masalah tanah sering nggak selesai cepat. Karena urusan tanah biasanya bercampur tangan. Ya, keluarga, sejarah kepemilikan, nilai ekonomi, nilai emosinya tuh banyak pihak yang terlibat. Jadi menurutku penting sekali untuk tidak hanya percaya pada omongan. Bukan berarti semua orang berniat buruk, tapi lebih pada memahami bahwa transaksi tanah memang perlu kehati-hatian yang lebih dibandingkan dengan transaksi yang biasa. Kenapa banyak orang baru peduli legalitas setelah ada masalah? Aku juga sering ngerasa banyak orang sebenarnya tahu bahwa legalitas itu penting, tapi sering anggap itu urusan yang bisa dipikirkan belakangan. Yang penting transaksi dulu jalan, dokumen nyusul. Padahal justru legalitas itu bagian penting untuk melindungi diri sendiri. Banyak orang baru mulai panik ketika tanahnya mau dibalik nama nggak bisa, mau dijual lagi bermasalah, mau dibangun nggak bisa, PBG-nya ternyata kecil, atau ketika tiba-tiba muncul persoalan yang sebenarnya nggak terlihat. Dan saat itu terjadi, prosesnya bisa sangat melelahkan. Ada yang harus bolak-balik ngurus administrasi, ada yang akhirnya konflik dengan orang dekat, ada juga hubungan keluarga yang berubah cuman karena persoalan tanah. Padahal sebelumnya semua terlihat baik-baik aja. Makanya menurutku memahami legalitas itu bukan cuma soal jadi ribet atau terlalu curiga, tapi soal mencoba lebih tanggung jawab terhadap keputusan yang kita ambil. Karena tanah itu bukan aset kecil menurut aku. Dampaknya bisa panjang dan seringkali melibatkan banyak hal di luar sekedar hanya uang. Tuh. Semakin aku melihat berbagai persoalan di sekitar kita, semakin aku rasa kalau banyak masalah sebenarnya nggak muncul tiba-tiba. Biasanya mulai dari hal kecil yang nggak sepele. Buru-buru, tidak ngecek atau ngeceknya nggak cukup, terlalu percaya tanpa memastikan, dan itu terjadi sama aku. Atau merasa semua aman hanya karena proses awalnya terlihat lancar. Padahal dalam transaksi tanah kehati-hatian penting sekali, karena yang dipertaruhkan bukan cuma uang, waktu, tenaga, pikiran, dan seringkali hubungan antar manusia. Dan yang sering bikin sedih, konflik tanah kadang justru terjadi dengan orang-orang yang sebelumnya dekat, dengan keluarga sendiri, dengan orang yang sebelumnya udah dipercaya. Karena menurutku sebelum beli rumah atau tanah, penting untuk beri waktu pada diri sendiri untuk memahami kondisi fisik dan legalitas dengan sebenar-benarnya. Tidak perlu terburu-buru hanya karena takut kehilangan kesempatan. Karena hati-hati di awal seringkali jauh lebih ringan masalahnya dibanding memperbaiki masalah di belakang. Dan sekali lagi, video ini bukan menakut-nakuti atau menyudutkan pihak manapun. Aku hanya berharap semakin banyak orang bisa mengambil keputusan dengan lebih tenang, lebih sadar terhadap resiko yang mungkin ada. Kalau menurut kamu sendiri, hal apa yang paling sering disepelekan orang saat beli tanah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu ingin aku bahas topik lain soal tanah, warisan, sertifikat, atau persoalan hukum yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, kamu juga bisa tulis di bawah. Terima kasih.